Anda pengen tahu seberapa gawat situasi saat ini? Sudah 1,5 tahun ini kami bersinergi dengan pemerintah Kalurahan beserta para relawan untuk melakukan penanganan COVID di wilayah kami, bahkan dengan mendirikan shelter Kalurahan. Namun apa daya, kasus semakin bertambah. Saat ini, warga yang terpapar COVID-19 naik signifikan. Shelter desa sebagai tempat isolasi belum bisa menampung seluruh pasien. Kami benar-benar kewalahan. Kasus semakin melonjak. Beberapa yang positif COVID semula tanpa gejala, tiba-tiba bergejala. Di antara mereka ada yang memburuk. Karena sudah begini, harus dibawa ke rumah sakit khusus COVID. Sementara saat ini, kamar selalu penuh. Bahkan shelter untuk isolasi pun penuh. Harus antri. Dan itu bisa berhari-hari. Keadaan bisa tambah buruk saat pasien membutuhkan oksigen. Dan saat ini, stok oksigen juga mulai menipis. Penyebaran COVID jauh lebih cepat daripada shelter-shelter yang berusaha kami bangun bersama dengan elemen masyarakat yang lain ataupun juga dengan pemerintah daerah. Kami mencoba membangun shelter di Bantul, Sleman, kemudian di Kudus, dan sekarang kami coba buka di Pati, Jepara, Demak, dan juga Kabupaten Bandung Barat. Beberapa hari terakhir kita kerepotan untuk mengantisipasi lonjakan pandemi COVID, khususnya yang dialami oleh warga masyarakat Desa Panguharjo, di mana hampir setiap hari ada sekitar 10, 20, 30, bahkan kemarin ada tambahan pasien COVID, dan itu yang kemudian menyebabkan hari ini juga kita menutup pelayanan yang ada di kantor Kalurahan karena lokasi yang tidak memungkinkan, persebaran yang semakin tidak bisa dikendalikan. Kita sudah mengalami pandemi COVID-19 selama hampir 1,5 tahun. Kita juga bisa lihat bahwa di Indonesia saat ini kita tengah mengalami peningkatan kasus yang luar biasa tinggi. Tetapi kita bisa belajar dari negara-negara yang mampu mengendalikan pandemi COVID ini seperti di Selandia Baru, Vietnam, maupun Taiwan. Di sana ketika terjadi peningkatan kasus yang sangat tinggi, pemerintah dan masyarakat mau bersama-sama untuk mengurangi mobilitas dan tinggal di rumah sampai beberapa waktu tertentu. Sekarang ini masih ada yang bersikap seperti biasa. Pergian, makan-makan di luar, ngobrol dengan teman-teman tanpa menerapkan prokes. Atau bahkan ada yang belum percaya bahwa COVID itu nyata. Tidak peduli prokes, apalagi vaksinasi. Tapi kita harus percaya satu hal, bahwa mereka yang pergi, yang berpulang, itu tidak akan kembali lagi. Hai, saya Yosimo Kalu, saya adalah seorang penyintas di akhir Januari lalu. Dan saya berdoa semoga apa yang saya alami tidak terjadi pada saudara sekalian. Tidak enak dan saya bersyukur saya bisa melaluinya. Tetapi ini adalah bukan sebuah konspirasi global, ini adalah real. Dan ketika saya mengatakan ini pun masih banyak saudara saya yang sedang berjuang. Sehari-hari kami harus banyak menangani pasien, sehingga kami cukup kelelahan. Selain itu kami juga harus menjaga kesehatan keluarga di rumah. Saya pernah terkena COVID dan menulari ketiga keluarga saya sehingga kami sekeluarga terkena COVID. Alhamdulillah sekarang telah sembuh kembali. Ketika saturasi oksigen saya turun hingga 82% dan kedua paru-paru saya dipenuhi oleh bercak putih sebanyak 70%, satu helaan nafas untuk mendapatkan oksigen, sebuah perjuangan yang cukup berat. Rasanya jarak kematian begitu dekat. Dan bahkan setelah saya dinyatakan negatif, mengangkat gelas pun saya nggak mampu, apalagi berdiri dan berjalan. COVID ini real, ada, dan saya tidak ingin Anda mengalami seperti saya. Jaga prokes, gunakan masker untuk melindungi diri kita, keluarga, dan mari kita jaga bersama Indonesia. Jangan lelah melakukannya. Dalam situasi darurat seperti ini, kami berharap pemerintah bertindak lebih sigap membersamai perjuangan kami, sekaligus memastikan perjuangan seluruh komponen masyarakat yang peduli tidak sia-sia. Ini yang perlu kita lakukan saat ini. Kita berharap, kami berharap, semua lapisan masyarakat, pemerintah, mau berdiam diri selama berapa lama untuk mengurangi penularan COVID di masyarakat. Kami berharap pemerintah menjadi pimpinan dalam hal ini untuk mengatur kembali mobilitas masyarakat dan kerumunan. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas rumah sakit dan shelter. Kami, masyarakat, tentunya akan
berperan aktif dalam menanggulangi COVID ini. Kalau sampai kita terkena COVID, sementara rumah sakit penuh, tidak ada bed lagi, dokter dan para tenaga kesehatan juga berguguran, lalu apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada cara lain kecuali mengetatkan penerapan prokes, melakukan vaksinasi untuk menjaga diri sendiri dan juga keluarga yang kita sayang. Mencegah adalah cara terbaik. Kami harapkan pemerintah benar-benar menjaga agar masyarakat menerapkan protokol 6M sehingga COVID segera hilang dari muka bumi Indonesia. Buat Anda yang tidak percaya dan masih merasa saya kuat dan kebal, gunakanlah kekuatannya untuk melayani, bukan untuk menghakimi. Ini adalah kerjasama untuk sama-sama bangkit dan lepas dari pandemi. Nah, kami berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk segera mengambil kebijakan darurat untuk menahan mobilisasi dari warga masyarakat agar kemudian persebaran COVID lebih bisa dikendalikan, karena kita tidak tahu lagi apa yang harus bisa kita lakukan dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, perawatan yang lebih baik kepada warga masyarakat yang terpapar. Oleh karena itu, kami mohon kepada pemerintah segera membuat aturan yang tegas untuk membatasi mobilitas masyarakat. Kepada kepala desa se-Indonesia, mari kita gotong royong, menguatkan dan memaksimalkan fungsi shelter desa, mensukseskan 3T dan vaksinasi. Kalau pengen sehat, jangan nekat. Laksanakan prokes secara ketat. Mari bersama-sama sebagai anak bangsa, kita lawan corona bersama-sama. Jangan abai, jangan lengah.